Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bongkar satu buku yang kayaknya lagi ada di mana-mana ya, Atomic Habits dari James Clear. Misi kita hari ini simple aja, bukan cuma mau ngeringkas, tapi kita mau coba ekstrak kerangka praktisnya yang bisa langsung Anda pakai gitu, biar bisa bangun kebiasaan baik dan yang nggak kalah penting, buang yang jelek. Tapi yang unik dari buku ini bukan cuma teori loh, ini lahir dari sebuah tragedi. Di hari terakhir SMA, muka James Clear itu kena hantaman tongkat bisbol, keras banget. Betul, dan cederanya itu parah banget. Hidungnya patah, beberapa tulang tengkorak retak, rongga matanya hancur. Dia sempat koma. Nah, proses pemulihannya yang panjang banget inilah yang jadi fondasi seluruh gagasan di buku ini. Oh, jadi dari pengalaman pribadi ya? Ya, dia sadar kesembuhannya itu bukan karena satu tindakan besar yang heroik, tapi ribuan langkah kecil yang dia lakukan terus-menerus. Dari situlah lahir inti dari kebiasaan atomik. Perubahan-perubahan super kecil yang kalau ditumpuk hasilnya bisa luar biasa. Oke, gagasan perubahan kecil yang numpuk ini kedengarannya bagus ya. Tapi seberapa besar sih dampaknya di dunia nyata? Buku ini ngasih contoh yang menurut saya wah gila banget. Tim balap sepeda Inggris Raya. Oh iya. Selama hampir 100 tahun, tim ini tuh ya biasa-biasa aja. Nggak pernah menang Tour de France sama sekali. Betul, saking biasanya sampai ada produsen sepeda yang terkenal itu nolak jual sepeda ke mereka. Loh, kenapa? Takut citra mereknya jadi jelek, rusak gitu. Tapi semuanya berubah tahun 2003. Mereka merekrut orang namanya Dave Brailsford. Dia ini ngenalin strategi yang disebut agregasi keuntungan marginal. Agregasi keuntungan marginal. Apa tuh artinya? Intinya, cari perbaikan 1% dalam segala hal. Dan maksudnya itu bener-bener segala hal. Segala hal gimana nih? Contohnya ada? Ada, dan detail banget. Mereka desain ulang sadel sepeda biar lebih nyaman. Terus, mereka olesin alkohol ke ban biar cengkramannya lebih bagus. Oke, itu masih masuk akal buat sepeda. Nggak cuma itu, mereka uji berbagai jenis gel pijat buat cari mana yang paling cepat buat pemulihan otot. Terus, mereka cari bantal sama kasur terbaik buat tidur tiap pembalap. Sampai segitunya? Bahkan, ini yang paling gila. Bagian dalam truk tim dicat putih. Hah? Buat apa? Biar bisa lihat debu-debu paling kecil sekalipun. Soalnya debu itu bisa memengaruhi kinerja sepeda yang udah ditun. Wow. Oke, itu benar-benar definisi segala hal. Terus hasilnya gimana? Hasilnya fenomenal. Dalam rentang 10 tahun, dari 2007 sampai 2017, mereka menang 178 kejuaraan dunia. 178? Iya. Plus 66 medali emas Olimpiade atau Paralimpiade dan 5 kemenangan Tour de France. Ini bukti nyata kekuatan akumulasi perbaikan kecil. Matematikanya sederhana aja. Kalau Anda jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, di akhir tahun Anda bakal 37 kali lebih baik. 37 kali? Sebaliknya, kalau 1% lebih buruk setiap hari, Anda bakal mendekati 0. Kebiasaan itu kayak bunga majemuk dari pengembangan diri. Tapi di sini nih masalahnya. Saya ngerasain ini. Kalau saya olahraga hari ini, besok kan badan saya nggak langsung jadi 1% lebih bugar kan? Rasanya tuh nggak ada perubahan sama sekali. Ini yang bikin orang gampang nyerah. Nah, buku ini nyebutnya lembah kekecewaan, Valley of Disappointment. Hasil dari usaha kita itu seringnya tertunda. Kita kerja keras, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak lihat hasil, terus jadi frustrasi. Iya. Analogi terbaiknya tuh es batu. Bayangin ada es batu di ruangan suhunya -4 derajat. Oke. Anda mulai panasin ruangannya, suhunya naik jadi -3, -2, es batunya masih beku kan? Masih? Nggak ada yang terjadi? Seolah-olah semua usaha Anda manasin ruangan itu sia-sia. Padahal energi panasnya itu lagi disimpan sama si es. Tepat di suhu 0 derajat, dengan kenaikan 1 derajat yang sama, tiba-tiba esnya mulai meleleh. Momen terobosannya itu ya? Betul, momen terobosan itu adalah hasil dari semua tindakan sebelumnya yang seolah nggak ada hasilnya. Itu masuk akal banget. Nah, ini nyambung ke salah satu ide yang paling radikal menurut saya di buku ini. Biasanya kan kalau kita mau hasil yang lebih baik, kita disuruh fokus sama tujuan. Mau kurus, tujuannya turun 10 kilo. Benar. Tapi buku ini bilang, lupakan tujuan, fokuslah pada sistem. Awalnya saya bingung. Bukannya tujuan itu yang bikin kita termotivasi?
Ini pertanyaan bagus banget. Buku ini jawabnya cerdas. Bukan berarti tujuan itu nggak berguna sama sekali ya. Tapi mentalitas yang hanya fokus sama tujuan itu punya 4 masalah besar. Oke, apa aja tuh? Pertama, pemenang dan pecundang itu punya tujuan yang sama. Maksudnya? Coba pikirin. Setiap atlet Olimpiade itu pengen medali emas kan? Tujuannya sama persis. Tapi tujuan itu nggak membedakan mereka. Yang membedakan adalah sistem latihan mereka, nutrisi, cara istirahat setiap hari. Oh iya juga ya. Oke. Terus yang kedua? Kedua, tujuan itu cuma memberubahan sesaat. Bayangin kamar Anda berantakan. Tujuannya bersihin kamar. Anda berhasil, kamar jadi bersih. Oke. Tapi kalau Anda nggak mengubah sistem, yaitu kebiasaan jorok yang bikin kamar itu berantakan, dalam seminggu kamar itu pasti berantakan lagi. Anda cuma ngobatin gejalanya, bukan penyakitnya. Nah itu saya banget. Sering begitu. Oke, yang ketiga. Ketiga, tujuan itu membatasi kebahagiaan. Ada asumsi tersembunyi kan. Nanti kalau saya sudah mencapai X, barulah saya akan bahagia. Ini secara efektif menunda kebahagiaan Anda. Jadi kita terus ngejar sesuatu gitu ya? Betul. Bukan menikmati prosesnya. Dan yang terakhir, tujuan itu sering bertentangan dengan kemajuan jangka panjang. Banyak pelari, setelah mereka lewat garis finish maraton, mereka berhenti total latihan. Kenapa begitu? Ya, karena tujuan yang memotivasi mereka selama ini udah hilang. Sistemnya nggak dibangun untuk terus jalan. Jadi intinya kayak kutipan di buku itu ya, Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Oke, jadi kita perlu sistem. Tapi mulainya dari mana nih? Perubahan ini kan rasanya besar banget. Nah, di sini bukunya jadi dalam banget. Ada 3 lapisan perubahan perilaku. Bayangin aja kayak lapisan bawang. Lapisan terluar itu hasil, outcomes. Ini soal ngubah apa yang Anda dapat, kayak nurunin berat badan. Oke. Lapisan tengah itu proses, processes. Ini soal ngubah apa yang Anda lakukan, kayak rutin olahraga. Tapi lapisan terdalam intinya adalah identitas, identity. Ini soal mengubah apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Wah, ini mulai filosofis nih. Gimana bedanya di dunia nyata? Contohnya jelas banget. Bayangin ada 2 orang mau berhenti merokok, terus ditawarin rokok. Orang pertama bilang, "Enggak, makasih, saya lagi mencoba berhenti." Apa artinya? Dia masih percaya dirinya itu seorang perokok yang lagi berusaha ngelawan identitasnya. Oke. Orang kedua bilang, "Enggak, makasih, saya bukan perokok." Wow, beda banget ya. Perbedaannya tipis di kata-kata tapi dampaknya dalam banget. Yang kedua itu pernyataan identitas. Tepat sekali. Perubahan perilaku yang sejati itu perubahan identitas. Tujuannya itu bukan baca satu buku. Tujuannya adalah menjadi seorang pembaca. Tujuannya bukan lari maraton. Tujuannya adalah menjadi seorang pelari. Jadi kita harus mulai dari dalam keluar ya, dari identitas dulu. Betul, prosesnya ada 2 langkah. Pertama, putuskan Anda mau jadi orang seperti apa. Kedua, buktikan itu ke diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Setiap kali Anda olahraga, Anda itu kayak ngasih satu suara untuk identitas saya adalah orang yang atletis. Anda nggak perlu sempurna, cuma butuh mayoritas suara aja. Oke, saya suka ide memberi suara untuk identitas baru itu. Tapi ini masih terasa agak abstrak. Gimana James Clear mengubah ide besar ini jadi sesuatu yang bisa kita lakuin, katakanlah besok pagi? Katanya ada 4 hukum itu ya? Benar. Nah, disinilah semuanya jadi sangat praktis. Buku ini mecah setiap kebiasaan jadi 4 langkah. Petunjuk, keinginan, respons, dan ganjaran. Dari sini, lahir 4 hukum perubahan perilaku. Untuk bangun kebiasaan baik, hukumnya 1. Jadikan terlihat jelas. 2. Jadikan menarik. 3. Jadikan mudah. 4. Jadikan memuaskan. Dan kalau mau ngilangin kebiasaan buruk, tinggal dibalik aja ya? Tinggal dibalik, jadikan tak terlihat, tak menarik, sulit, dan tak memuaskan. Oke, kita bedah satu-satu yuk. Hukum pertama, jadikan terlihat jelas. Maksudnya kita harus bikin pemicunya kelihatan gitu. Gimana caranya? Cara paling efektif itu namanya niat implementasi. Ini adalah rencana yang super spesifik, kapan dan di mana Anda akan bertindak. Rumusnya simpel banget. Saya akan perilaku pada waktu di lokasi. Cuma gitu aja? Iya, ada studi di Inggris,
Orang yang nulis kalimat sesederhana, saya akan olahraga 20 menit pada hari Senin jam 5 sore di gym, tingkat keberhasilannya 91%. Wow, 91%. Itu lebih dari 2 kali lipat kelompok lain yang nggak nulis. Jadi cuma dengan nentuin waktu dan tempat, peluangnya langsung naik drastis. Ini bisa ditingkatkan lagi nggak? Bisa, dengan penumpukan kebiasaan atau habit stacking. Anda kaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang udah ada. Oh, jadi ditumpuk gitu ya? Betul rumusnya. Setelah kebiasaan lama, saya akan kebiasaan baru. Contohnya, setelah saya nyeduh kopi pagi, saya akan meditasi 1 menit. Jadi numpang di momentum yang udah ada. Persis. Atau setelah saya lepas sepatu kerja, saya akan langsung ganti baju olahraga. Pemicunya jadi jelas banget. Oke, pemicunya jelas, tapi gimana kalau kebiasaannya itu sendiri jujur aja nggak menarik? Olahraga kadang rasanya kayak hukuman. Ini masuk ke hukum kedua ya, jadikan menarik. Tepat. Untuk ini, strateginya adalah bundel godaan, temptation bundling. Anda pasangkan tindakan yang perlu Anda lakukan dengan tindakan yang ingin Anda lakukan. Oh, digabungin gitu ya? Contohnya gimana? Rumusnya, setelah kebiasaan yang saya perlukan, saya akan melakukan kebiasaan yang saya inginkan. Oke, Misalnya, Anda bikin aturan buat diri sendiri. Saya cuma boleh dengerin podcast favorit saya pas lagi lari di treadmill. menarik. Jadi ada imbalannya langsung. Betul! Atau setelah saya selesai balas semua email kantor yang bosenin, saya baru boleh buka Instagram. Dengan gitu, Anda jadi menantikan kebiasaan yang sulit itu. Jadi rasa suka dari satu aktivitas nular ke aktivitas lain. Tepat! Menarik, tapi kadang masalahnya bukan nggak menarik, tapi rasanya berat banget buat mulai. Malesnya itu loh, ini mungkin hukum ketiga ya, jadikan mudah. Persis! Energi untuk mulai sesuatu yang baru itu seringkali tinggi banget. Solusinya adalah aturan 2 menit. Aturan 2 menit. Idenya, setiap kebiasaan baru harus bisa dimulai dalam waktu kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit. Maksudnya olahraganya cuma 2 menit? Bukan, tapi memulainya. Tujuannya bukan buat langsung hasil akhir, tapi untuk menguasai seni memulai. Jadi, membaca buku setiap malam, itu jadi membaca 1 halaman. Olahraga 30 menit setiap hari, jadi memakai sepatu lari dan keluar rumah. Oh, oke. Jadi cuma langkah pertamanya aja. Betul. Belajar gitar 1 jam, jadi mengeluarkan gitar dari kotaknya. Siapapun bisa kan melakukan sesuatu selama 2 menit? Nah, setelah Anda mulai, jauh lebih gampang buat terus lanjut. Ini cerdas banget sih, jadi kita nipu rasa malas kita dengan bikin gerbang masuknya jadi rendah banget. Oke, terakhir, jadikan memuaskan. Ini krusial, karena otak kita kan suka imbalan instan. Masalahnya, imbalan dari kebiasaan baik itu lama, sementara imbalan kebiasaan buruk justru instan. Gimana kita bisa menang? Anda nangkap masalah utamanya. Otak manusia itu berevolusi buat memprioritaskan kepuasan instan. Jadi, kita harus kasih diri kita semacam ganjaran langsung setelah melakukan kebiasaan baik. Ganjaran langsung. Tapi, ganjarannya harus sejalan dengan identitas yang mau kita bangun. Oke, jadi bukan setelah olahraga, saya boleh makan es krim 1 liter, kan? Tepat. Itu kontraproduktif namanya. Ganjaran yang memuaskan itu nggak harus besar kok. Bisa sesederhana melacak kebiasaan Anda. Setiap selesai olahraga, langsung kasih tanda X besar di kalender. Ngelihat baretan X yang nggak putus itu memuaskan. Oh iya benar, ada rasa puas ngelihatnya. Atau bisa juga pakai sistem finansial kecil. Tiap kali Anda berhasil nggak jajan kopi mahal, langsung transfer uang seharga kopi itu ke rekening tabungan khusus liburan. Anda langsung lihat hasilnya. Jadi otak kita mengasosiasikan kebiasaan baik dengan perasaan positif yang instan. Tepat sekali. Oke, kalau kita rangkum kerangka kerjanya. Pertama, buat pemicunya jelas banget. Kedua, buat kebiasaannya menarik dengan digabungin sama yang kita suka. Ketiga, buat jadi super mudah untuk dimulai pakai aturan 2 menit. Dan keempat, kasih diri kita ganjaran instan yang memuaskan. Ini benar-benar toolkit yang lengkap banget ya. Betul sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Pada akhirnya, semua teknik ini, semua hukum ini, pentingnya itu bukan cuma karena bisa ngasih Anda hasil yang lebih baik, itu memang benar. Tapi alasan yang lebih dalam adalah karena setiap kebiasaan yang berhasil Anda lakukan, itu adalah cara Anda membangun bukti dan mengubah keyakinan tentang diri Anda sendiri. Balik lagi ke soal identitas tadi ya. Tepat.
Tanda pidaranya melakukan sebuah kebiasaan. Anda sedang menjadi seseorang. Setiap kali Anda memilih untuk tidak merokok, Anda adalah seorang non-perokok. Setiap kali Anda menulis satu halaman, Anda adalah seorang penulis. Jadi, pertanyaan paling mendasar yang diajukan buku ini bukanlah apa yang ingin saya capai, melainkan saya ingin menjadi siapa. Karena setiap kebiasaan yang Anda lakukan, setiap pilihan kecil yang Anda buat, itu benar-benar adalah proses Anda membentuk diri Anda sendiri. Satu atom pada satu waktu.